Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, guru-guru, ustaz wal ustazah. Mudah-mudahan beliau semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tak lupa pula yang saya muliakan para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan atas rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambah kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya, salawat salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, beliau menuliskan perkara-perkara yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah perkara yang membatalkan puasa sekaligus pahala puasanya. Kemudian bagian kedua adalah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, akan tetapi perkara tersebut tidak membatalkan zat puasanya. Sesuatu yang membatalkan yang pertama, apabila dilakukan di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya batal dan wajib diqadha. Sedangkan perkara yang kedua yang hanya membatalkan pahala puasa, kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan saat puasa, maka pahala puasanya batal, akan tetapi zat puasanya tidak batal, tidak wajib baginya untuk mengqadha. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imi laysa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi tidak ada yang ia dapatkan daripada puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Ada orang-orang yang mana dia di siang hari bulan Ramadan ia berpuasa, menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasanya, akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala apa-apa, pahala sedikit pun daripada puasa tersebut, kecuali yang hanya ia dapatkan adalah rasa lapar dan rasa haus. Oh, rupanya ada beberapa perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa, yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang tadi tuh kata Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf menuliskan ada perkara-perkara yang hanya membatalkan pahala puasanya saja, akan tetapi tidak membatalkan zat puasanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala orang yang berpuasa. Di antaranya al-ghibah. Ghibah, menggunjing. Apa itu ghibah? Ghibah ialah zikruka akhakal muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Engkau menceritakan sesuatu yang ada pada saudaramu yang muslim dengan sesuatu yang ia tidak sukai kalau seandainya perkara tersebut diceritakan kepada orang lain.
engkau ceritakan. Itu namanya ghibah. Ini ghibah kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan, maka pahala puasanya batal. Kemudian ini ghibah, dulu di zaman baginda Rasulullah SAW ada 2 orang wanita, yang mana kedua wanita ini sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Di akhir-akhir siangnya ia merasakan rasa lapar yang bersangatan, sampai-sampai rasa lapar tersebut hampir saja membuat mereka berdua ini celaka. Kemudian ini 2 perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW untuk meminta keringanan agar mereka ini diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepada mereka 2 wadah. Kata Nabi, muntahkan apa yang kamu makan, muntahkan apa yang kalian makan. Padahal mereka lagi berpuasa, secara zahirnya mereka tidak ada makan apa-apa, tapi Nabi menyuruh mereka muntahkan apa yang kamu makan. Ya, di puasa tidak ada makan apa-apa, disuruh oleh Nabi untuk memuntahkan apa yang ia makan di siang ini. Setelah ini perempuan memuntahkan apa yang ia makan, yang disuruh Nabi, ia tidak makan apa-apa, cuma disuruh untuk memuntahkan. Tiba-tiba yang keluar adalah darah segar dan daging yang kental dan darah yang segar. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, hatani somata amma ahallallahu alaiha wa aftarata ala ma haramallahu alaihima. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang mampu menahan daripada sesuatu yang membatalkan puasa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makan. Kalau makanan tersebut miliknya halal. Cuman karena di siang hari bulan Ramadan, kalau dimakan batal puasanya. Minum. Banyak perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman karena sebab dia berpuasa, tidak boleh dia makan minum. Tapi kata Rasulullah SAW, mereka berdua ini tidak mampu menahan daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Ghibah. Ghibah baik di siang hari bulan Ramadan, baik tidak di bulan Ramadan, baik lagi puasa atau tidak puasa, itu hukumnya haram. Makanya kata Nabi, ini berdua orang perempuan yang 2 ini yang mampu menahan daripada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, tapi ia tidak mampu menahan daripada perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua ini berpagi-pagi menghibah orang-orang. Maka ini adalah daging segar dan darah yang kental, yang mana ini daging dihasilkan daripada perbuatan mereka menghibah seorang. Kemudian orang yang menghibah ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling mencaci maki dan janganlah kalian menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian yang muslim fakarihtumu, sedangkan perkara tersebut kalian tidak menyukainya? Cuma karena kalian disiksa, itu adalah salah satu hukuman orang-orang yang menghibah, makanya terpaksa memakan daging yang busuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Durratun Nasihin dituliskan perkataan Imam Abul Laith yang mengatakan, az-zina mi'ata marrah ahabbu ilayya min al-ghtab marrah wahidah. Berzina, dosa zina 100 kali lebih aku cintai daripada menghibah 1 kali. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, al-ghibah asyaddu minas zina. Dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa zina. Kemudian kata Imam Abul Laith, man yaghtaba rajulan faqihan, barang siapa yang menghibah seorang laki-laki, seseorang yang ahli fikih, menghibah orang alim, menghibah ulama, jaa yaumal qiyamati maktuban fi jabhatihi, maka nanti di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dahinya bertulisan adalah orang-orang yang putus asa daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, man yaghtaba fi umrihi marrah, barang siapa yang menghibah seumur hidupnya 1 kali. Ini baru 1 kali.
yu'aqibuhullah bi'asyrati 'uqubat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang tersebut dengan 10 hukuman. Di antaranya adalah yasiru ba'idan min rahmatillah. Orang yang pernah menghibah, orang yang suka menghibah, orang yang sering melakukan perkara-perkara ghibah, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum ia. Salah satunya adalah ia menjadi jauh daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara siksaan yang Allah berikan kepada orang yang menghibah ialah yasiru yaumal qiyamati muflisan indal mizan. Orang tersebut akan menjadi orang yang muflis, orang yang tekor. Ketika di hari pertimbangan amal, di mizan, ia lihat, ya Allah, dulu aku ketika hidup di dunia banyak melakukan perbuatan saleh, banyak melakukan amal-amal saleh, tapi sekarang kenapa? Malah yang banyak dosa, sedangkan pahalanya sedikit, ya Allah. Oh, rupanya pahalanya hilang. Kemana? Imam Abi Amamah berkata, "Innal 'abda yu'ta kitabahu yaumil qiyamati fayara hasanat lam yakun 'amalaha." Sesungguhnya ada seorang hamba nanti di hari kiamat diberikan catatan amalnya, kemudian ia melihat kebaikan-kebaikan, ia melihat amal-amal saleh yang mana amal saleh tersebut tidak pernah ia lakukan ketika hidup di dunia. Faqala, kemudian ia bertanya, "Ya Rabb, ya Allah, min aina hadha li?" Dari mana dapat pahala nih? Dari mana pahala ini? Ada catatan di amal kebaikanku. Padahal ketika aku hidup di dunia tidak pernah sholat duha, ya Allah, tidak pernah naik haji, ya Allah. Tapi ada catatan pernah naik haji, sering sholat duha, ya Allah. Aku tidak pernah setiap malam dalam Al-Quran, ya Allah. Tapi kenapa? Ini ada nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayaqulullah taala, hada amalu man ightabaka minan nas wa anta la tash'ur." Ini adalah pahala-pahala yang dikerjakan, amal-amal soleh yang dilakukan orang-orang yang menghibahmu, wa anta la tash'ur. Tapi engkau tidak menghiraukan, engkau tidak membalasnya. Maka orang yang menghibah orang lain, ketika orang yang menghibah tersebut memiliki pahala, memiliki amal soleh, maka amal soleh orang tersebut diberikan kepada orang yang menghibahi, kalau ia mempunyai amal soleh. Tapi kalau orang tersebut tidak mempunyai amal soleh, habis dah. Maka orang tersebut akan mengambil keburukan orang-orang yang ia gibahi. Maka nanti di hari kiamat ada juga orang-orang yang mana ketika hidup di dunia banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan perkara-perkara yang baik. Tapi ketika di akhirat, ya Allah, mana? Aku biasanya setiap hari bersedekah, ya Allah, 1 juta. Aku biasanya ketika malam hari melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat tahajud banyak, ya Allah. Tapi mana? Tidak ada catatannya. Mana nih? Oh, rupanya amal-amal kebaikan yang ia lakukan ketika hidup di dunia ia iringi dengan perkara ghibah. Maka amal-amal saleh tersebut pahalanya tidak ada lagi diberikan kepada orang-orang yang ia ghibahi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya akhiri kultum pada saat ini, saya memohon maaf kepada seluruh santriawan dan santriawati dan siapapun orang yang mendengarkan suara saya. Mungkin saya banyak pernah melakukan ghibah, pernah melakukan kesalahan-kesalahan kepada kalian, baik kesalahan tersebut yang saya sengaja melakukannya atau perkara tersebut saya tidak sengaja melakukannya. Saya mohon maaf kepada kalian semua. Kiranya kalian mau memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau seandainya kata-kata saya yang salah, menyinggung perasaan, ataupun apa yang pernah saya lakukan perkara tersebut menyakiti hati kalian, membuat hati kalian sakit, saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.